Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on tentang quiz assessment eh, dengan mata kuliah analisis data untuk TI. Nama sebelumnya, di sini saya dengan NPM 248-2019 dari TRI 3. Saya akan melakukan praktek hands-on, membuat dan berdasarkan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif. Jelaskan tiap langkah serta menunjukkan hasil. Tampilan diri suara jelas dan memastikan bahwa Google Graph jelas terlihat. Oke, nah di sini itu sudah ada tuh datanya, tugasnya yaitu melakukan tahap data cleaning dan deskriptif. Nah, satu, menyiapkan dataset hingga siap dianalisis, mengidentifikasi dengan mengenai missing value. Tiga, menyajikan statistik deskriptif, kualitatif dan kuantitatif plus visual singkat. Nah, ini ada datanya, datasetnya, mesh housing. Nah, mesh housing ini datasetnya, ini ada banyak sekali data di dalam dataset mesh housing ini. Seperti ini datasetnya akan kita gunakan. Langsung saja ke pembukaan ini di punya saya ini kan ada kode Python saya Altikum 6 kemarin. Nah, tujuan dari kode ini itu memperkenalkan konteks dan uh, uh, memperkenalkan konteks dan tujuan kegiatan analisis pada dataset meshing housing tadi. Nah, dataset ini nanti berisi berbagai informasi tentang karakteristik rumah di mesh, luas seperti ukuran tanah, tipe bangunan, lingkungan, dan hingga harga jual. Nah, di yang pertama ini atau di pembukaan ini kita menggunakan dataset yang tadi kita download tuh mesh housing. Nah, oke. Tujuannya yaitu untuk menampilkan proses pembersihan data atau bisa disebut dengan data cleaning, dan analisis statistik deskriptif agar data siap digunakan untuk tahap analisis lanjutan atau pemodelan harga rumah. Nah, ini ada outputnya nih. Outputnya itu setelah setelah dia ini membaca dataset, nah itu diketahui bahwa data itu ada 2.936 baris dan 82 kolom yang menandakan dataset ini cukup besar dan kompleks sekali. Nah ini dataset. Nah, selanjutnya itu ada di tahap kedua yaitu tahap persiapan data. Nah, ini coba kita harusnya nggak bisa karena belum diimport. Nah, coba kita import dulu datanya. Nah, kalau udah kita import datanya atau datasetnya baru bisa dia. Tadi kan baru saja kita import secara manual dari sini dia. Bisa juga melalui source file. Karena kemudian saya melalui di sini seperti yang Budian ajarkan atau Bu Alis ajarkan. Nah, sama nih seperti yang di sini tadi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua yaitu tahap persiapan data. Nah, yang kedua ini pada bagian ini nih bertujuan untuk menyiapkan
lingkungan analisis data menurut dataset utama, serta melihat struktur awal data sebelum dilakukan proses data cleaning dan statistik deskriptif. Pada tahap ini, saya ini memastikan bahwa semua library ini sudah siap dan dataset berhasil dibaca dengan benar. Seperti sama kayak tadi, apa namanya, datasetnya menggunakan mesh housing. Dataset ini tadi yang seperti saya jelaskan itu berisi tentang properti rumah di kota Ames, Pulau Amerika Serikat. Setiap baris itu mempresentasikan satu rumah dengan berbagai informasi seperti ukuran, lahan, tipe bangunan, kondisi rumah, lokasi, dan harga atau price. Nah, tujuannya itu untuk melakukan proses pembersihan data atau data cleaning untuk dan analisis statistik deskriptif agar dataset siap digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti data visualisasi data. Padas, import padas ini digunakan untuk membaca atau memproses dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Nah, kan data di atas itu kan tabel. Nah, jadi pakai padas. Nah, NumPy ini digunakan untuk operasi numerik seperti penghitungan, statistik, dan manipulasi array. Nah, Matplotlib Pilot ini itu digunakan untuk membuat visualisasi dasar grafik batang, bisa batang, bisa histogram. Nah, Seaborn ini digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik dan informatif. Nah, yang pertama ini ada mengkonfigurasi tampilan awal agar lebih rapi. PD set option delay max column. Ini nih fungsinya untuk mengatur agar semua kolom di data frame itu ditampilkan saat menggunakan display atau hit display. Nah, yang kedua itu ada set. Nah, ini fungsinya itu untuk mengatur gaya visualisasi airborne agar grafik memiliki latar putih dengan grid halus. Ini membuat visualisasi itu lebih profesional dan mudah dibaca. Nah, itu yang tiga, membaca dataset ya. Membaca dataset. Lalu yang selanjutnya itu ada print, menampilkan ukuran data. Menampilkan. Depth shape ini itu menghasilkan tuple atau jumlah baris dan kolom. Selanjutnya print, melihat chart. Nah, eh, nah seperti yang tadi di atas tuh print yang tadi ini ukuran dataset. Nah ini hasilnya outputnya. Nah, selanjutnya itu melihat 5 baris. Melihat baris. Nah, print contoh data awal. Nah, fungsi dari display head ini itu untuk seperti di notebook ini kita digunakan untuk tampilan tabel lebih rapi agar lebih rapi. Ini ada melihat tiap dataset setiap kolom. Seperti ini hasilnya. Lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini eh, 3 nih, 3. Maaf, ini salah. Nah, coba di sini coba kita salin aja. Kita pindah di sini, kita tambah jalan. Nah, jalan nih. Makan seperti yang tadi di sini di Latin.
Nah, selanjutnya kita pindah ke yang pemeriksaan awal data. Pemeriksaan awal data. Pemeriksaan awal. Nah, tujuan pada di pemeriksaan awal data ini itu dari tahap melakukan pemeriksaan awal terhadap struktur dataset sebelum proses pembersihan data. Nah, kita ini perlu memastikan tipe data ini sudah benar serta memahami kolom mana yang bersifat numerik. Numerik itu berisi angka, dan kolom mana yang bersifat kategorik. Kategorik itu berisi teks atau label. Pada tahap ini nih penting agar analisis statistik itu deskriptif ini nantinya bisa dilakukan dengan tepat dan benar. Nah, di sini tuh saya menggunakan, ya tadi belum saya jelasin ya. Di sini saya ini menggunakan Google Colab, platformnya Google Colab. Menggunakan platform, ya di sini menggunakan platform Google Colab. Tadi belum saya jelaskan. Nah, softwarenya tuh Google Colab ya. Nah, library-nya itu Pandas, NumPy, sama Matplotlib. Nah, di sini udah nih kan, jelas ya, ini tulisannya pisahkan fitur numerik dan kategori. Nah, jadi di dev select ini fungsinya untuk digunakan untuk memilih kolom berdasarkan tipe datanya. Dan di include, nah include init ini itu memilih semua kolom berisi data numerik, bilangan bulat dan desimal. Oke, ini sama. Nah, include objek ini itu memilih kolom yang berisi data kategorik atau teks atau label gitu ya. Kolom. Nah, kolom ini itu mengubah hasil kolom menjadi daftar list agar mudah ditampilkan dan dihitung. Nah, kan? Nah, menampilkan contoh nama kolom. hmm, Coba kita taruh di sini aja. Nah, menampilkan contoh nama kolom dari masing-masing tipe. Nah, contoh kolomnya numerik sama kategorik. Yang kata saya tadi, numerik itu angka, kategorik itu teks. Gitu. Eh, Penting memastikan tipe data benar dan analisis. Nah, itu eh, penjelasannya aja. Nah, di sini itu ada jumlah kata numeriknya 38 dan kategoriknya itu 43. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu pemeriksaan. Ini pemeriksaan awal data udah. Nah, cek duplikasi. Cek duplikasi. Cek duplikasi. Nah, cek duplikasi dan inkonsistensi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan tidak ada data ganda atau duplikat yang dapat mengganggu hasil analisis serta memeriksa kategori tidak seragam atau inkonsistensi. Ada kolom kategori seperti house style, nah data duplikat dan tidak konsisten dapat menyebabkan bias dalam model analisis dan menurunkan akurasi hasil statistik. Penjelasannya itu pertama itu mengecek apakah ada baris duplikat. Nah, duplikat itu ngecek.
Ini menghitung berapa banyak baris yang identik atau duplikat, nah, di seluruh dataset. Habis itu, def 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 drop duplikat. Nah, ini itu untuk menghapus seluruh baris duplikat. Selanjutnya itu def house. Nah, def house style-nya ini itu untuk menampilkan seluruh nilai unik dalam kolom house style. Oke, coba kita jalankan. Nah, sini nih, nilai uniknya, eh, jumlah baris duplikatnya 0, dan nilai unik house style-nya sebelum pembersihan tuh ada 1 story, 2 story, 3 event, explore, SLV1, 2, 5 UV ini. Nah, ini. Nah, selanjutnya itu ada, jadi itu tidak ditemukan data duplikat signifikan hasilnya. Nah, maknanya dataset ini bersih. Data ini bersih dari duplikasi, berarti tidak ada pengulangan baris yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, oke, sudah. Jadi kita lanjut aja ke check missing value. Check missing value. Nah, di check missing value ini, nah ini, link aja. Kita tempel di sini. Nah, tujuan dari check missing value ini itu mengidentifikasi dan menangani data yang hilang atau missing value, nah, agar tidak mempengaruhi hasil analisis atau model prediksi. Nah, data kosong dapat menyebabkan error pada perhitungan statistik dan menurunkan akurasi model jika tidak ditangani dengan benar. Dari sini saya mau ngecek OBS-nya apakah masih jalan atau masih jalan. Nah, jalan dengar benar. Nah, penjelasannya. Nah, di sini ada menampilkan pada bagian ini itu menampilkan jumlah missing value per kolom. Dev Insa ini itu fungsinya untuk mengecek jumlah data kosong atau missing value di setiap kolom. Hasilnya itu kemudian diurutkan dari yang paling banyak ke paling sedikit menggunakan sort values predicting ascending false. Nah, lanjut. Nah, yang kedua itu ada di bagian visualisasi top 10 kolom dengan missing terbanyak. Nah, selanjutnya itu ada hitung presentase missing, menghitung presentase data yang hilang. Selanjutnya ada lakukan drop kolom dengan missing lebih dari 50%. Menghapus kolom. Nah, ini tuh kolom yang memiliki lebih dari 50% itu data kosong, itu dihapus karena dianggap tidak cukup informatif. Nah, maaf tadi yang ini ketinggalan. Nah, hitung presentase missing value. Itu presentase itu digunakan untuk menilai tingkat keparahan missing value pada setiap kolom. Selanjutnya itu ini mengisi value itu untuk pada ini pada kolom numerik itu missing value itu diisi dengan median atau nilai tengah. Kenapa? Karena median lebih tahan terhadap outlier dibandingkan mean.
Jika ada nilai ekstrim, median itu tetap mewakili distribusi data dengan baik. Nah, untuk kolom kategori, itu missing value diisi dengan modus. Nah, modus itu nilai yang paling sering muncul. Kenapa itu modus? Karena modus itu menggambarkan kondisi yang paling umum dan mempertahankan representasi logis dari data kategorial. Nah, selanjutnya itu ada validasi akhir atau validasi akhir itu ini mengecek kembali total keseluruhan missing value. Jika hasilnya 0, berarti seluruh data kosong, sudah berhasil ditangani. Nah, jumlah missing value terbanyak, full, 2.917. Top 10 kolom missing value terbanyak. Ini kolomnya. Nah, kolom dihapus karena 50% lebih missing. Alay, must when type, full. Nah, ini. Total missing value setelah pembersihan dan 0. Sudah dibersihkan. Gitu kan. Oke. Selanjutnya itu ada check outlier. Check outlier. Nah, ini dia di punya saya. Nah, di check outlier ini kita ini tujuannya itu untuk mendeteksi dan menangani nilai-nilai ekstrim outlier yang menyimpang jauh dari pola umum data. Nah, outlier ini dapat muncul akibat kesalahan input, kesalahan pengukuran, atau memang karena karakteristik khusus dari data tertentu. Nah, jika tidak ditangani, outlier dapat mengganggu analisis statistik, menyebabkan distribusi data menjadi tidak normal, dan menurunkan akurasi model prediktif. Nah, nah, di sini ada penjelasannya. Itu yang pertama itu ada pilih variabel numerik penting untuk dicek outlier. Nah, select select var select var Nah, select var. Nah, ini fungsinya itu untuk variabel diperiksa adalah sell price. Yang diperiksa itu adalah sell price, yaitu harga jual rumah. Alasannya itu kenapa? Karena nilai harga rumah itu sangat memungkinkan mengandung data ekstrim seperti rumah mewah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari rata-rata. Terus yang kedua itu dengan memeriksa variabel ini, variabel sell price ini, kita dapat memahami eh, seberapa nilai dan mendeteksi anomali. Ada anomalinya nih. Nah, for call ini itu penghitungan IQR atau interquartile range. Q1 kuartil itu batas bawah 25% data terendah. Q3 atau kuartil 3 itu batas atas 25% data tertinggi. IQR, Q1, Q3 dikurang Q1. Selisih antara Q3 dan Q1 itu menggambarkan seberan data di tengah distribusi. Nilai di bawah lower itu atau di atas up atau di atas itu upper dianggap outlier.
Selanjutnya itu ada hitung jumlah outlier, menghitung jumlah outlier. Ini itu menghitung beberapa banyak data yang berada di luar batas bawah dan batas atas. Gitu. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, nih, contoh outputnya cell press outlier terdeteksi 137. Batas bawahnya itu 3.500, 3.500 batas bawah. Batas atasnya itu 33.395.000. Itu hasilnya. Hasilnya dari eh, oh ini dari hasil jumlah. Nah, selanjutnya itu ada SNS nih, by Sky Blue. Back, Backplot ini itu digunakan untuk menampilkan persebaran data numerik dan mendeteksi outlier secara visual. Tuh. Nah, ekstrim. Nah, titik-titik di luar kotak pada backplot itu menunjukkan nilai ekstrim atau outlier. Selanjutnya itu semakin banyak titik-titik di luar whisker, itu semakin banyak data ekstrim yang perlu ditangani. Itu ada di selanjutnya ada penanganan outlier. Nih, nah, eh, teknik di atas ini disebut dengan Winsor Winsorizing itu membatasi nilai ekstrim atau mengganti nilai ekstrim. Nah, jika data itu lebih kecil dari lower, itu diubah menjadi lower. Jika data lebih besar dari upper, diubah menjadi upper. Nah, selanjutnya ada visualisasi setelah penanganan. Nah, setelah outlier itu dikoreksi, backplot ini menjadi lebih seimbang. Nah, tidak ada lagi titik ekstrim di luar batas whisker. Terus distribusi harga itu menjadi lebih merata dan menganalisis statistik deskriptif median, modus itu menjadi lebih representatif. Nah, analisis sebelum box plot sebelum penanganan. Nah, sebelum penanganan ini menunjukkan berapa titik di luar apa namanya? Di luar eh, whisker, di luar whisker, bagian di atas. Ini menandakan adanya rumah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari mayoritas atau outlier positif setelah penanganan. Nah, setelah penanganan ini, nah, menjadi lebih bersih dan simetris. Titik ekstrem itu hilang, didistribusikan harga rumah menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya itu ada outlier udah. Nah, statistik deskriptif kualitatif. Nah, pada statistik deskriptif kualitatif ini, itu tujuannya untuk menggambarkan data numerik secara ringkas agar kita itu bisa memahami pola umum, sebaran, dan variasi nilai pada dataset. Statistik deskriptif ini, kuantitatif ini itu eh, menjawab membantu menjawab pertanyaan itu seperti kayak seberapa besar rata-rata harga rumah, kedua apakah datanya bervariasi atau cenderung seragam. Nah,
Ini ada penjelasannya. Pertama tuh pilih hanya kolom numerik, numerik, number, numerik. Nah, langkah ini nih memilih hanya kolom bertipe angka, bertipe angka. Lanjut. Contohnya itu, contoh kolom numerik tuh kayak sell price, lot area, gitu. Nah, ini nih penting loh agar analisis statistik ini tidak error akibat kolom teks atau kategori. Gitu. Yang kedua itu menghitung statistik dasar. Dash def nom desip. Fungsi dari desip ini itu fungsinya untuk menghitung statistik data seperti account, account, account atau jumlah data, mean, rata-rata, atau simpan baku gitu. Minimal itu dari minimal itu 25%, 50% dan 75%. Hasilnya itu ditranspos agar tampilan lebih mudah dibaca. Itu ditransport lebih rapih, ditransport lebih rapih. Kolom jadi baris. Selanjutnya, itu ada menambahkan median, coefficient of variation atau CV dan EQR. Nah, median itu nilai tengah seperti yang saya jelaskan tadi, yang memisahkan 50% data atas dan bawah. Berguna saat dataset memiliki outlier karena tidak terpengaruh nilai ekstrim. Gitu. CV itu atau uh, coefficient, nah itu ya, of variation, nah itu CV itu rasio, rasio tengah atau mean itu menunjukkan seberapa besar variasi relatif terhadap rata-rata. Nah, ada nih nilai CV tengah, itu data bervariasi besar. Ada nilai CV rendah, data cenderung seragam. Ada IQR, 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 ada IQR. Interquartile range, itu selisih antara kuartil ketiga dari kuartil ke satu. Mengukur sebaran tengah data, jadi mengukur tengah-tengah. Selanjutnya itu ada menampilkan hasil dev, display dash head, menampilkan tampilkan sebagian dulu biar nggak terlalu panjang. Nah, jadi dia menampilkan hasilnya. Menampilkan 10 baris. Ini 10, mintanya 10. Kita tulis 10, dia menghasilkan 10. Nah, menampilkan 10 baris pertama dari hasil statistik numerik. Nah, itu kita jalankan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menampilkan 10 baris. 10, ya, 10 baris pertama. Oke. Selanjutnya itu ada penjelasan interpretasi contoh. Nah, contohnya itu, nah, keluarannya itu seperti ini, outputnya. Rata-rata harga rumah sale price-nya adalah berapa lah ini? Dengan simpangan buku. Nah, ini menunjukkan pada rumah cukup tinggi gitu. Rumahnya cukup tinggi gitu. Coba lihat bergerak, bergerak. Nah, selanjutnya itu udah kuantitatif, sekarang kualitatif. Sekarang statistik, deskriptif, kualitatif. Kualitatif, kualitatif. Nah, pada ini itu bertujuan pada bagian ini pada statistik deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan data kategori non numerik dalam bentuk frekuensi dan presentase setiap kategori itu. Nah, dengan analisis ini kita dapat memahami bagaimana sih distribusi data numerik dalam dataset serta mengidentifikasi kategori yang paling domain, dominan. Ini ada penjelasannya. Pertama ada pilih beberapa kolom. Nah,
MS zoning. MS zoning itu zona penggunaan lahan. Hostel itu gaya rumah. Night night neighborhood ini lingkungannya gimana gitu. Self condition ini kondisi penjualan. Nah, yang kedua itu ada perhitungan value. Value counts. Value counts perhitungannya. Nah, menghitung jumlah kemunculan tiap kategori. Presentase itu dihitung dengan rumus presentase sama dengan frekuensi per total data dikali 100. Frekuensi per total data dikali 100. Nah, yang ketiga itu ada visualisasi. Menggunakan bar plot nah, visualisasinya dari keyboard untuk menampilkan 10 kategori teratas. 10 kategori teratas. Jadi kita minta 10 hit 10. Jadi 10 muncul 10 kategori teratas pada tiap variabel. Nah, warna menggunakan pen Fades agar mudah dibedakan. Nah, jadi kan frekuensinya beda-beda nih warnanya. Nah, distribusi kategori pada netboard, persentase, frekuensi. Terus ini visualisasinya ini. Nah, distribusi kategori cell condition satu-satu. Ini tadi yang ini oh ini satu-satu nih. Ada banyak di sini. Yang pertama ada future warning. MS zoning seperti yang dipinta tadi MS zoning. Terus di sini ada house style yang kedua. Terus yang di sini ada net hot. Ketiga itu ada cell condition. Normal, yang normal banyak ya. Oke, top 10 ya kita mintanya. Ini selanjutnya kita masuk ke visualisasi data. Nah, di visualisasi data ini itu bertujuan untuk menjelaskan pola distribusi dan hubungan antara variabel dalam dataset. Dengan grafik, kita dapat mudah melihat kecenderungan data, keberadaan outlier maupun korelasi antara fitur numerik seperti luas bangunan dan harga rumah. Nah, penjelasan kodenya itu ada yang pertama yang bagian ini nih, histogram sale price. Nah, digunakan untuk melihat distribusi harga rumah. Nah, bin bin 30 ini fungsinya itu membagi data ke dalam 30 kelompok agar pola distribusi lebih jelas. Nah, kode kode true ini yang fungsinya tuh untuk menampilkan kurva kepadatan sehingga pola distribusi itu lebih halus. Nah, yang kedua itu ada circuit plot. Jadi ada dua nih, histogram sama set plot hubungan antara rumah. Nah, jadi ada dua datanya. Nah, ini itu digunakan untuk melihat hubungan antara luas bangunan dan harga rumah atau sale price. Nah, eh, alpha 05 ini membuat titik-titik agar transparan, agar tidak terlalu numpuk gitu fungsinya. Dan sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y sumbu X itu menunjukkan luas bangunan dan sedangkan sumbu Y ini tuh menunjukkan harga rumah. Tuh, kita jalankan kita lihat. Nah, distribusi sell price nih. Distribusi sell price histogram. Histogram dan secret plot. Nah, tuh. Nah, ini hasilnya ya gitulah. Histogram. Nah, harga rumah sell price.
Itu grafik histogram menunjukkan bahwa distribusi harga rumah itu cenderung miring ke kanan gitu. Sebagian besar rumah itu memiliki harga kisaran 100.000 US dollar sampai 100.000 sampai 200.000 US dollar. Dengan beberapa rumah memiliki harga jauh lebih tinggi gitu. 100.000 hingga 150.000 sehingga 200.000 gitu. Nah, ada juga nih yang mahal nih kayak nih 350.000. Nah, selanjutnya itu ada di sell price. Ada second plot. Nah, second plot nih eh, pada titik-titik ini menunjukkan tren positif. Semakin besar luas bangunan, makin tinggi pula harga rumah atau sell price. Nah, meskipun begitu tuh terdapat beberapa outlier berupa rumah dengan harga jauh di atas rata-rata meski luas bangunan tidak tidak seberapa gitu. Kemungkinan ya karena lokasinya itu strategis gitu. Hal ini nih memperkuat pemahaman bahwa luas bangunan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi harganya itu mahal. Di sini kan banyak nih titik-titik paling banyak tuh ya dari sini dari 100 sampai 200 ini paling banyak patent gitu. Nah, cukup. Nah, selanjutnya itu nah sekalian sekarang coba gerak. Nah, selanjutnya ada ringkasan dan penutupan. Salin. Nah, pada ringkasan dan simpan data ini bersih ini itu bertujuan untuk merangkum hasil pembersihan dan eksploitasi data yang telah dilakukan sebelumnya, serta memastikan dataset ini sudah siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti modeling atau visualisasi lanjutan. Nah, di sini nih ada kita menyimpan ringkasan temuan, menyimpan data awal itu 2.930 baris dan 82 kolom. Nah, kolom yang harus dihapus karena missing itu 50%. Dan missing value setelah cleaning. Lalu ada outlier sell price setelah penanganan. Sudah di Wintorize. Nah, dan data siap untuk dianalisis lanjutan. Nah, data itu disimpan dalam bentuk um, mesh housing. Mesh housing menggunakan mesh housing cleaned. Jadi udah bersih gitu. Nah, file ini berisi dataset yang bersih digunakan untuk analisis seperti analisis korelasi, pembuatan model, prediksi harga rumah, atau visualisasi in- interaktif. Coba kita jalankan. Nah, sudah nih. Jadi data siap untuk dianalisis lanjut. File yang disimpan. Coba kita buka sini. Nah, ini ada file baru. Kita buka. Nah, di sini nih hasilnya, hasil datanya. Ini semuanya sudah ada di 10 halaman kedua. Datanya semuanya sudah ada di sini dan datanya itu sudah bersih tanpa udah bersih datanya. Nah, data itu bersihkan dari missing value dan bersihkan. Nah, oke, sudah selesai. Nah, sudah kan, sudah. Nah, hmm, cukup sekian sih presentasi cukup sekian hands on quiz 1 quiz assessment saya ini kurang lebihnya eh, tahap data cleaning dan statistik deskriptif pada kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.